Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat kebahagiaan bisa berkumpul di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah, insyaallah semoga selalu dirahmati Allah. Di antara peristiwa penting di dalam Islam, di antara peristiwa penting yang terjadi di dalam Islam adalah ketika Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh dua malaikat. Tapi nggak sakit ya, dibelah dadanya. Ada yang meriwayatkan dibelah perutnya, kemudian diambil hatinya, dibelah hatinya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam ialah dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh dua malaikat, lalu dibersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk. Ini diantara peran para malaikat, tugas para malaikat. Tentunya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifat buruk, menjaga kejiwaan Nabi SAW, menjaga perangai Nabi Muhammad SAW, membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu bekal utama bagi orang yang kelak akan dicontoh oleh seluruh umat manusia. Maka jiwa manusia yang mulia, semoga kita termasuk orang-orang manusia yang mulia. Semoga Allah memuliakan kita semua, menjauhkan kita semua dari sifat-sifat buruk, menjauhkan di dalam batin kita, hati kita. Semoga batin kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perangai-perangai yang jelek, dibersihkan dari dendam, dibersihkan dari kedengkian. Hati Nabi Muhammad dibersihkan dari dendam, hati Nabi Muhammad dibersihkan dari kedengkian. Dan itu salah satu proses menuju kenabian. Maka jiwa manusia yang mulia itu sangat berhubungan erat dengan kondisi hati. Jiwa atau batin atau ruh. Tubuh tanpa jiwa tidak akan hidup. Dan jiwa itu sangat berhubungan erat dengan kondisi hati. Sedang hati itu memiliki hubungan erat dengan kondisi akal. Jiwa itu terhubung kepada hati, hati itu terhubung kepada akal. Itu semua saling berkaitan. Sedangkan akal itu berhubungan erat dengan telinga, dengan apa yang didengar. Setiap apa yang didengar itu mempengaruhi akal.
akal itu berhubungan erat dengan penglihatan mata. Jadi setiap apa yang Anda lihat itu mempengaruhi akal, dan akal itu sangat berhubungan erat dengan pikiran, karena akal itu fungsi utamanya berpikir. Jadi apa yang Anda pikirkan itu nanti mempengaruhi akal, dan kondisi akal itu mempengaruhi hati, dan dengan kondisi hati itu mempengaruhi jiwa Anda. Dengan jiwa yang baik, maka seluruh tubuhnya baik. Dengan jiwa yang jelek, maka jelek seluruh tubuhnya. Kan itu ucapannya jelek, perangainya jelek, gerak-geriknya juga jelek. Ya, para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita membersihkan hati kita? Bagaimana kita membersihkan hati kita? Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Kalau Nabi Muhammad sebelum dipersiapkan menuju ke kenabian, Nabi Muhammad didatangi malaikat, dibelah dadanya, diambil hatinya dibersihkan dengan air zam-zam, hatinya dibersihkan dari kedengkian, dari dendam, dari sifat-sifat buruk. Sedangkan kalau kita bagaimana? Bagaimana kita membersihkan hati kita? Tadi sudah kita singgung, hati itu sangat berkaitan dengan mata, hati itu sangat berkaitan dengan telinga, hati itu sangat berkaitan dengan pikiran. Tapi kalau kita meluas lagi, hati itu juga sangat berpengaruh terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita hirup. Jadi kalau secara luas, setiap indera, panca indera, atau setiap panca indera kita itu sangat berpengaruh terhadap hati kita. Bagaimana kita membersihkan hati? Ini kita ambil yang intinya. Pertama, dengan membuka hati. Membuka hati maksudnya menjadikan hati selalu waspada, selalu terjaga. Membuka hati agar selalu terjaga. Membuka pendengaran agar pendengaran selalu terjaga. Telinga, jadi telinga itu jangan disumpeli terus dengan musik, kan itu. Itu intinya. Langsung ya, langsung ke intinya gitu. Kalau telinga disumpeli terus dengan musik, kapan itu hidayah akan masuk ke telinga? Karena telinga itu media yang paling penting. Kalau telinga suka disumpeli dengan musik, maka hatinya akan dipenuhi dengan musik. Akalnya dipenuhi dengan musik, kemudian hatinya dipenuhi dengan musik. Musik itu mempengaruhi jiwa, merusak jiwa. Orang yang terlalu banyak mendengarkan musik, jiwanya kotor. Serius bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang banyak mendengarkan Al-Quran, jiwanya lebih bagus daripada orang yang suka banyak mendengarkan. Membuka hati, membuka hati agar hati selalu terjaga, membuka pendengaran telinga agar selalu terjaga, membuka penglihatan mata agar selalu terjaga untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuka hati, membuka pendengaran, membuka mata untuk ayat-ayat Allah. Yaitu apa maksudnya? Meluangkan hati kita, meluangkan pikiran kita untuk ayat Allah. Ngaji, meluangkan hati, mengkosongkan hati dan mengkosongkan pikiran. Maksudnya apa ya? Meluangkan waktu Anda, meluangkan pikiran Anda, meluangkan hati Anda untuk mau datang ke majelis ilmu atau mau mendengarkan pengajian lewat media apapun. Meluangkan hati, mengkosongkan pikiran, meluangkan pikiran dari kesibukan dunia untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meluangkan pendengaran, meluangkan penglihatan untuk ayat-ayat Allah.
Itu cara yang pertama untuk membersihkan hati. Cara yang kedua untuk membersihkan hati adalah apa? Agar hati selalu terjaga, hati selalu hidup. Dengan hati yang terjaga, jiwa itu bersih. Dengan jiwa yang bersih, ucapan itu bagus. Perbuatan itu bagus, indah. Cara yang kedua apa? Banyak istighfar. Cara yang kedua untuk menjaga hati agar selalu terjaga untuk ayat Allah, banyak istighfar, kemudian segera berhenti maksiat, bertobat, berhenti dari maksiat untuk ayat Allah. Berhenti dari kesibukan. Ini semoga kita tidak termasuk orang yang sibuk bermaksiat. Karena ini yang dimaksud itu orang yang sibuk menyibukkan dirinya untuk maksiat. Ini berarti cara yang untuk orang-orang yang agak keras, ekstrim dalam dunia permaksiatan. Agar mereka terbuka hatinya, yaitu dengan istighfar, kemudian segera berhenti dari maksiat. Ketika berhenti maka apa? Pikirannya kosong, hatinya kosong, segera digunakan untuk ayat-ayat Allah. Kalau banyak bermaksiat, ini salah satu maksiat itu, bahayanya maksiat apa? Menghalangi orang untuk membaca ayat Allah, menghalangi orang untuk memahami ayat Allah. Bahkan orang yang tidak berhenti dari maksiat, sholatnya itu ketika sholat, pikirannya itu yang dipikirkan maksiat. Orang yang suka minum khamr, bisa jadi ketika sholat pikirannya melayang-layang mikirkan merek-merek minuman khamr kan itu. Orang yang suka berzina, bahkan ketika sholat datang ke masjid Jumatan, pikirannya enggak sholat Jumat, pikirannya tapi melayang-layang mengingat nama-nama perempuan-perempuan yang disukainya. Ya dan billah. Kemudian termasuk cara untuk membersihkan hati agar hati selalu terjaga, diantaranya adalah berhenti dari cinta dunia, berhenti dari nonton film, berhenti dari kesibukan nonton film-film Korea. Yang suka nonton film Korea, drama-drama Korea, berhenti dari cinta dunia, istirahat dari kesibukan dunia untuk ayat-ayat Allah. Berhenti nonton film agar apa? Pikirannya kosong, agar diisi dengan ayat-ayat Allah. Berhenti dari mendengarkan musik demi ayat-ayat Allah. Ya, di sini pengajian semua orang berusaha sebaik mungkin. Saya nggak memaksa. Kita nggak pungkiri, film itu menyerang kita bertubi-tubi, musik-musik itu menyerang kita bertubi-tubi. Jadi bisa dikatakan mustahil di akhir zaman ini kita bisa lepas dari film, bisa lepas dari musik-musik. Bahkan kita buka situs sebentar ada musik. Mau nonton pengajian ustadz, kita lihat pengajian ustadz, kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah, bawahnya musik kan itu. Atasnya pengajian, digeser dikit, bawahnya musik. Mesti mending kalau musiknya islami, digeser ke bawah, gambarnya perempuan joget-joget kan itu. Di TV juga gitu. Di TV itu kan sudah disetting, ada operatornya. TV itu kan udah disetting, ada manajemennya. TV sama YouTube ya bahaya TV. Kalau menurut saya, TV sama YouTube itu bahaya TV. Kalau YouTube jenengan pegang kendali. Tapi kalau TV jenengan itu tinggal tidur lihat TV karena ada operatornya. Ada manajemennya dan dia sudah punya istilahnya rangkaian ini acara yang disukai orang, ini yang lagi ngetren. Jadi TV itu dibuat agar jenengan itu betah nonton TV kan itu. TV itu lebih bahaya dari YouTube kan itu.
Acara-acara yang dipilih ditayangkan di TV itu dibuat agar orang yang nonton itu betah kan, itu berlama-lama di depan TV. Sedangkan kalau YouTube itu bisa jenengan kendalikan. Kalau internet masih bisa jenengan kendalikan. Tapi kalau internet, kalau kebablasan juga bahaya kan itu. Maka itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Di sini pengajian tugas kita ya saling mengingatkan. Tugas saya cuma menyampaikan, dan itu nanti kembali ke masing-masing. Yaitu cara untuk membersihkan hati. Membersihkan hati itu tadi menjaga hati, pikiran, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, kemudian segera berhenti dari maksiat, kemudian berhenti dari kesibukan dunia atau cinta dunia. Ya. Ini semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Qur'an itu kami turunkan kepadamu. Kitabun anzalnahu ilaika, Al-Qur'an kami turunkan kepadamu. Mubarakun, penuh keberkahan, penuh kebaikan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, agar kita menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran. Al-Qur'an itu diturunkan agar kita bertadabur, menghayati, dan agar kita mengambil pelajaran. Jadi fungsi Al-Qur'an, adanya Al-Qur'an itu bukan untuk disimpan di laci. Al-Qur'an itu fungsinya bukan untuk ditaruh di mobil agar biar gak kecelakaan kan itu. Nah gitu. Al-Qur'an ditaruh mobil bukan untuk dibaca, tapi digunakan untuk jimat kan itu. Biar mobilnya berkah kan itu. Itu bid'ah, itu nggak boleh itu. Seperti itu nggak boleh. Naruh Al-Qur'an di mobil biar mobilnya berkah, biar mobilnya dijauhkan dari keburukan. Itu bid'ah. Yang benar gimana? Dibaca Al-Qur'an itu. Dibaca agar jenengan berkah. Dibaca agar yang naik mobil itu berkah. Bukan kok Al-Qur'annya dipajang ditaruh di dashboard mobil kan itu. Atau ditaruh di Al-Qur'an dibikin stiker kan itu, ditempel di belakang mobil kan itu. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Al-Qur'an dibikin figura, ditempel di rumah biar rumahnya berkah. Itu bid'ah. Yang benar gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Al-Qur'an itu bagaimana yang benar? Yang benar tuh Al-Qur'an itu dibaca, bukan dipajang. Al-Qur'an itu bukan hiasan. Al-Qur'an itu dibaca, yang baca agar berkah, sebagaimana ayat ini. Dihayati, Al-Qur'an itu dihayati, dipelajari, diambil pelajaran biar berkah, bukan dipajang biar berkah. Itu salah. Bukan dibuat hiasan biar berkah, itu salah, itu bid'ah. Namanya bid'ah itu ya salah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnahnya gitu, Al-Qur'an itu dihayati, dipelajari, jenengan datang di majelis ilmu atau jenengan mengkajinya, mentadaburinya, menghayatinya agar jenengan berkah. Itu yang benar. Kemudian juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mau menghayati Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau lagi menghayati Al-Qur'an? Itu muhasabah. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bermuhasabah. Apakah kamu sudah tidak mau menghayati Al-Qur'an? Apakah kamu sudah tidak mau mengaji Al-Qur'an? Muhasabah untuk kita. Apakah jenengan sudah tidak mau datang di pengajian mengkaji Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian, hati mereka sudah terkunci? Muhasabah. Apakah hati kita sudah terkunci sehingga kita enggak mau lagi mengaji?
Apakah hati kita sudah terkunci? Kok kita mengkaji atau kita datang ke majelis ilmu kok berat? Apakah hati kita sudah terkunci? Mendengar pengajian kok benci? Semoga kita tidak termasuk yang ini ya, tidak termasuk yang hatinya terkunci, tidak mau menghayati Al-Quran, tidak mau mengaji. Berbeda kalau orang yang tidak bisa datang ke pengajian karena berhalangan atau karena sakit, itu urusan lain kan ya. Tapi kalau sampai di dalam hati, ini jangan sampai ya, jangan sampai di dalam hati kita ada rasa enggan, rasa apalagi apa ya, rasa malu untuk datang ke pengajian, atau rasa berat untuk datang ke pengajian, berat hati untuk menghayati Al-Quran. Jangan sampai, iya dan billah. Ya, makanya dengan majelis ini diantara fungsinya, visinya adalah agar kita sedikit ataupun banyak, mau nggak mau, kita bisa mendapatkan memahami Al-Quran sedikit atau banyak. Yang penting datang ke pengajian dengan mendengarkan pengajian, insya Allah itu termasuk orang yang mentadaburi Al-Quran, termasuk orang yang menghayati Al-Quran. Agar apa? Agar kita tidak termasuk yang hatinya terkunci. Ya dan billah. Ya, itu sedikit pengantar tentang tafsir ayat Al-Ahkam. Intinya memotivasi kita agar selalu memperhatikan kita itu butuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita itu butuh tanamkan prinsip ini, butuh mentadaburi Al-Quran, butuh menghayati Al-Quran, butuh mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya itu, fungsi utama Al-Quran itu agar kita menggunakannya untuk mengkajinya, menghayatinya, mempelajarinya. Al-Quran itu bukan untuk dipajang, Al-Quran itu bukan untuk hiasan atau apa. Al-Quran ini yang baru ya, salah dalam penggunaan Al-Quran kontemporer yang baru. Al-Quran itu digunakan untuk apa? Pengganti musik kan itu. Jadi orang itu kadang itu Al-Quran itu cuma disetel tok, tapi tidak disimak. Kayak nyetel musik, Al-Quran disetel tok, tapi tidak disimak, tidak didengarkan. Atau yang baru-baru ini Al-Quran itu ada yang dibuat untuk pengantar tidur. Al-Quran disetel di HP atau di MP3 atau di tape, kemudian tidur. Al-Qurannya bukan kita yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga kita, menjaga tidur kita kan itu. Dan itu salah. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan untuk pengantar tidur. Al-Quran itu fungsinya bukan untuk cuma pengganti musik. Itu salah. Al-Quran itu fungsinya ya didengarkan, ditadaburi, dihayati, dipelajari. Itulah fungsi Al-Quran. Sekarang kita masuk di pembahasan tafsirnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang masalah hidayah. Di pembahasan terakhir tentang tafsir ahkam ini membahas tentang hidayah. Hidayah itu ada macam-macam. Ada hidayah yang khusus untuk Nabi, ada hidayah yang khusus untuk para sahabat, ada hidayah yang secara umum, ada hidayah yang khusus untuk perorangan. Paham? Untuk perorangan. Ketika saya sampaikan riba itu haram kepada jenengan atau kepada orang-orang, ada yang mau meninggalkan riba dan ada yang tidak mau meninggalkan riba. Itulah hidayah khusus. Orang yang mau meninggalkan riba itu mendapatkan hidayah khusus atau taufik. Ketika saya sampaikan sholat itu wajib kepada orang-orang atau bahkan ke keluarga saya sendiri, ada yang adik saya ada yang sholat, atau bisa jadi sebaliknya, ada adik saya, keluarga saya yang tidak sholat. Yang bisa sholat itu namanya hidayah khusus. Bahkan kita yang sudah sholat, yang sudah berusaha, semoga kita semua termasuk yang berusaha menjaga sholat. Ya, kita yang sudah berusaha menjaga sholat itu terkadang
sholat itu rasanya berat, dan terkadang sholat itu rasanya ringan. Ketika jenengan sholat itu rasanya ringan, rasanya mudah, itu jenengan mendapatkan hidayah khusus. Ketika jenengan ngaji gampang, pergi ke majelis ilmu kok dimudahkan Allah, semua di urusan itu dimudahkan, pekerjaan dimudahkan, kemudian jenengan waktunya diluangkan, bisa mudah untuk datang ke pengajian, itu jenengan pas dapat hidayah khusus kan itu. Itulah maksudnya hidayah khusus. Makanya di firman Allah ini yang kita kaji di surat Al-Fatihah, yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu hidayah itu khusus, hidayah supaya kita mudah datang ke pengajian, hidayah supaya kita mudah berzakat, mudah untuk sholat. Karena apa? Kadang kita itu paham sholat itu wajib, kadang itu paham, kita semua paham sholat itu wajib, kita paham zakat itu wajib. Tapi untuk bisa melaksanakan sholat dan bisa istiqomah, untuk bisa mengeluarkan zakat, agar kita mau mengeluarkan zakat sampai terlaksana zakat, itu butuh taufik. Karena banyak orang paham zakat itu wajib, paham, banyak orang paham zakat, mengetahui zakat, bahkan dia menyampaikan zakat itu wajib, tapi dia sendiri ketika mau mengeluarkan zakat rasanya berat. Semua manusia, mau yang ustadz, mau yang tidak ustadz, semua sama di sini. Namanya itu hidayah khusus. Makanya itu yang kita minta terus kepada Allah, agar kita mudah untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Bahkan itu ada orang yang kaya, paham zakat itu wajib, dia sekolah di madrasah ibtidaiyah, kemudian di sanawiyah atau di pondok, kemudian keluar sekolah, setelah dia bekerja, setelah dia kaya, punya uang, untuk haji rasanya berat. Mengeluarkan uang untuk bayar haji rasanya berat, padahal dia sudah belajar dari madrasah ibtidaiyah akan wajibnya haji, belajar di madrasah sanawiyah wajibnya haji, bahkan di pondok dia dipelajari wajibnya haji. Tapi setelah keluar, setelah lulus kerja, punya uang banyak, untuk mengeluarkan haji dia berat. Ada orang seperti itu. Ada itu orang hafal doa iftitah, hafal, pinter, doa iftitah itu lancar, Al-Fatihah, surat-surat lancar, bacaan-bacaan sholat lancar, tapi gak pernah sholat. Saya pernah temui orang seperti itu. Bacaannya bagus, doa-doa iftitah, zikir-zikir dalam sholat, bacaannya bagus semua, tapi orangnya apa? Gak kerudungan, perempuannya gak kerudungan, katoke cekak, bajunya udah modot molor kan itu, tapi suruh baca doa iftitah lancar. Saya pernah temui orang seperti itu, ngomongin lulusan pondok. Bahkan saya pernah temui di realita masyarakat, di angkringan, perempuan suka berzina, tapi dia ini pinter, doa-doa zikir, doa-doa iftitah, bahkan ayat-ayat Al-Quran hafal. Saya tanya, dia dulu pernah mondok, kemudian salah pergaulan, jadi sering berzina. Saya pernah temui di angkringan, saya di Pati kan itu, realita Pati seperti itu. Kecilnya di madrasah, dipondokkan kan itu, setelah selesai mondok nggak jadi kan itu ada. Itulah namanya jenengan butuh hidayah khusus, taufik. Karena itu tidak semua orang yang paham itu terus bisa melaksanakan apa yang dipahaminya. Jadi hidayah itu dia sudah dapatkan, akan ilmu tentang kewajiban sholat dia sudah dapatkan, bahkan bacaan sholat dia sudah dapatkan. Tapi untuk melaksanakan, taufiknya, hidayah untuk melaksanakan belum dia dapatkan. Dan itulah yang selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jenengan kalau mudah sholat, bisa istiqomah sholat, istrinya juga bisa istiqomah sholat, itu tandanya, itu rahasia
ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, jenengan itu termasuk yang diberi taufik. Alhamdulillah. Tapi jangan terus merasa mawas diri, jangan terus merasa sombong. Itu diantara fadilah, keutamaan, agar jenengan selalu bersyukur dan selalu semangat ibadah, menambah ibadah terus menerus kan itu. Jangan jadikan jangan pernah merasa cukup dengan amalan Anda. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya manusia itu yang beriman antara harap-harap cemas, itu yang benar. Iman itu gitu, antara harap-harap cemas. Penuh harapan itu salah, terlalu cemas itu juga salah. Harap-harap cemas. Ya, di antara soal tentang hidayah. Soal yang pertama tentang misal di pengajian seorang ustadz menjelaskan keharaman riba. Ketika seorang ustadz menjelaskan keharaman riba, apakah itu termasuk hidayah? Pertanyaan, di pengajian ketika seorang ustadz menjelaskan keharaman riba kepada jamaah, apakah itu termasuk hidayah? Itu termasuk hidayah. Hidayah tetapi hidayah yang umum. Kemudian berikutnya, ketika sebagian orang meninggalkan riba setelah dia tahu keharaman riba, dan sebagian tidak meninggalkan riba, apakah ini termasuk hidayah? Ini jadi ketika sebagian orang meninggalkan riba, ketika diberitahu riba itu haram, ada yang meninggalkan riba dan ada sebagian yang tidak meninggalkan riba. Apakah ini termasuk hidayah? Itu hidayah, tapi namanya hidayah yang khusus kan itu. Dan seterusnya. Contoh yang lain di dalam sholat, di pengajian, jika seorang ustadz atau siapapun jenengan ketika mengajak orang untuk sholat, ketika menyampaikan ke orang kewajiban sholat, apakah itu termasuk hidayah? Itu termasuk hidayah, tapi hidayah yang umum. Hidayah yang umum. Kemudian jika sebagian orang setelah diberitahu kewajiban sholat, setelah diberitahu keutamaan sholat, sebagian bisa sholat, sebagian tidak melaksanakan sholat, apakah ini termasuk hidayah? Ya, ini hidayah, namanya hidayah khusus bagi yang bisa melaksanakan sholat. Itu namanya hidayah khusus. Kemudian tentang bermimpi. Ini soal yang tentang bermimpi, tentang masalah hidayah. Bermimpi bertemu orang soleh, bermimpi bertemu sahabat misal, kemudian disuruh melakukan ibadah, disuruh oleh sahabat itu melakukan ibadah ini di dalam mimpi. Apakah boleh diikuti? Ini sering saya temui di realita masyarakat. Bermimpi ketemu sahabat, bermimpi ketemu wali, bermimpi ketemu tabi'in, kemudian diberi wejangan atau nasihat untuk melakukan ibadah. Apakah boleh diikuti? Ya, betul itu. Boleh diikuti selama nasihatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah boleh diikuti. Kalau tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Kemudian yang terakhir tentang masalah hidayah, bermimpi bertemu Nabi. Dan ini berdasarkan hadis, manusia itu bisa bermimpi bertemu Nabi, dan syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Ketika orang bermimpi bertemu Nabi, apakah itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum?
Apakah bisa ketika orang bermimpi bertemu Nabi, apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau sandaran hukum, dalil? Tidak bisa, Bu. Di dalam usul fikih, jadi orang yang bermimpi siapapun, dan itu sering di TV, orang yang pengen cepat terkenal biasanya gitu, ngaku bermimpi bertemu Nabi SAW. Dan itu bukan metode ahli sunnah wal jamaah, bukan metode yang benar. Menggait jamaah atau mengambil kepercayaan jamaah dengan mengaku saya bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi. Karena bertemu Rasulullah dalam mimpi itu bukan sebagai hujah. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah bermimpi bertemu Nabi itu kebanyakannya malah dirahasiakan, tidak ngaku-ngaku. Yang kebanyakannya ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu biasanya ahlu bid'ah. Ya, ini sebagai di pengajian kita, ngaku-ngaku bertemu Nabi di dalam mimpi itu bukan prinsip metode di kajian ini. Karena ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, bertemu Nabi di dalam mimpi itu bukan hujjah. Tapi kita bisa, jenengan bisa, kita nggak pungkiri, kita bisa bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sekarang pembahasan berikutnya tentang ayatul ahkam, masih di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam pembahasan itu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang at-taufik. Taufik, jenengan sering mendengar taufik kan? Apa itu yang dimaksud taufik? Taufik adalah hidayah, petunjuk yang khusus hanya milik Allah saja. Tadi sudah kita singgung. Taufik itu tadi, ketika orang bisa sholat, kemudian yang lainnya tidak sholat, yang bisa sholat itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu adalah hidayah yang khusus hanya milik Allah saja. Sedang Allah memberi kemampuan bagi semua orang agar bisa memberi petunjuk dan memahami petunjuk. Kita semua diberi kemampuan Allah bisa memberitahu orang sholat itu baik. Kita bisa memberitahu anak kita sholat itu wajib, sholat itu keutamaannya besar. Tetapi untuk melaksanakan sholat itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang itu di dalam realita, ketika di dalam berkeluarga, ayah ketika mengajari anaknya, belum tentu anaknya bisa melaksanakan, mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya. Dan sebaliknya, anaknya kadang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahnya tidak mendapatkan taufik. Itulah taufik. Semua orang bisa paham bahwasanya sholat itu wajib. Semua orang itu bisa paham memakmurkan masjid itu baik, mendatangi pengajian itu baik. Semua bisa paham, semua bisa menyampaikan, dan jenengan bisa menyampaikan ke orang-orang sholat itu wajib, sholat itu baik, memakmurkan masjid itu baik, mendatangi pengajian itu baik. Tapi belum tentu jenengan bisa melaksanakan. Karena apa? Melaksanakan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa mengislamkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan pamannya yang paling dicintainya, Abu Thalib. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu untuk menunjukkan apa? Ada taufik, itu kekuasaan Allah semata. Jenengan bisa sampaikan kepada siapapun, tauhid itu baik, meninggalkan syirik itu baik, sholat itu wajib, sholat itu baik, memakmurkan masjid itu baik, mendatangi pengajian itu baik. Tapi untuk melaksanakannya itu butuh taufik, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hidayah yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu kita minta ketika kita berdoa, ya Allah berilah kami petunjuk. Yang dimaksud ya petunjuk ini, petunjuk taufik. Kemudian siratal mustaqim. Di dalam firman Allah surat Al-Fatihah itu dijelaskan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu konsisten terhadap apa yang diridhoi Allah. Konsisten selalu dicintai Allah. Kemudian yang dimaksud jalan yang lurus adalah ucapan dan amalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Tahu maksudnya? Siratal mustaqim adalah ucapan dan amalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Maksudnya siapa? Nabi dan para sahabat. Siratal mustaqim yang dimaksud jalan yang lurus adalah ucapan Nabi dan ucapan para sahabat, amalan Nabi dan juga amalan para sahabat. Maka yang dimaksud siratal mustaqim ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud jalan yang lurus maknanya adalah orang yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berkata sesuai ucapan Nabi, selalu beramal sesuai amalan Nabi SAW. Itulah jalan yang lurus. Selalu berkata sesuai ucapan para sahabat dan selalu beramal sesuai amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah siratal mustaqim, orang yang berada di jalan yang lurus, diridhoi Allah, selalu berkata dengan ucapan Nabi dan ucapan para sahabat, dan selalu beramal sesuai amalan Nabi dan sesuai amalan para sahabat. Kemudian yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat. Yang dimaksud orang yang telah diberi nikmat tadi adalah para nabi dan para sahabat. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kita meminta kepada Allah agar diberi jalan manhaj sesuai manhaj Nabi dan para sahabat. Sedangkan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, itu yang dimaksud adalah orang Yahudi dan orang-orang yang sifatnya seperti orang Yahudi. Realitanya misalnya seperti mengingkari ayat-ayat Allah. Misal mengatakan apa? Sholat sebenarnya cuma 2 waktu. Ada orang ngaku seperti itu di TV kan itu. Mengaku sholat itu cuma ada 2 waktu, mengingkari ayat Allah. Mengatakan jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah, itu mengingkari ayat Allah. Kemudian contohnya realitanya ada yang mengaku LGBT itu sebagaimana dijelaskan di Al-Quran. Ada yang ngomong seperti itu. Ya dan billah, itu mengingkari ayat-ayat Allah. Mirip seperti orang Yahudi. Kemudian orang yang sifatnya seperti orang Yahudi suka membunuh Nabi. Kalau realita suka membunuh ulama, membunuh orang Islam, seperti di Palestina. Sifat-sifat seperti orang Yahudi menentang ulama, menentang umat Islam, menentang perkumpulan umat Islam, memusuhi perkumpulan umat Islam,
memusuhi ormas-ormas Islam. Itu sifat-sifat orang Yahudi. Dan realitas sekarang banyak orang Islam tapi suka memusuhi ormas-ormas Islam. Orang Islam tapi suka memusuhi ulama-ulama Islam. Kemudian sifat Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala menyembah tauhid, dan realita ini banyak. Menyembah tauhid yang dimaksud apa? Mengikuti dukun, percaya dukun, belajar sama dukun, belajar meramal, mengikuti peramal, percaya dengan indigo, percaya dengan orang-orang yang indigo. Indigo itu apa? Orang yang ngaku bisa ngelihat jin, ngaku bisa menemukan barang yang hilang. Itu menyembah tauhid. Menyembah tauhid juga apa? Berhukum dengan demokrasi yang bertentangan dengan syariat Islam, berhukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu menyembah tauhid. Kemudian termasuk sifat Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebenaran, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, tapi apa? Bukan untuk menjadi orang Islam. Belajar Al-Quran, belajar hadis untuk apa? Untuk mengingkari Al-Quran dan hadis. Dan itu banyak. Orang-orang pintar, profesor, belajar Al-Quran, belajar hadis, orang-orang kafir, orang-orang orientalis, bahkan orang Islam. Islam tapi Islamnya orientalis. Belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi untuk apa? Untuk mengingkari Al-Quran dan hadis. Mengingkari Al-Quran dengan akalnya, mengutamakan pemikiran filsafat, mengutarakan pemikiran liberal, mengutamakan pemikiran-pemikiran apa? Ilmuwan-ilmuwan, saintis dan yang lainnya, mengikuti hawa nafsunya. Itu sifat orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai orang Yahudi di realita zaman sekarang banyak. Orang-orang Islam belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi mereka mengingkari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Mengedepankan akalnya, mengikuti pemikiran filsafat. Sedangkan ad-dhalin di ayat yang ini di surat Al-Fatihah, walad-dhalin, orang yang sesat, yang dimaksud adalah orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti, menyerupai sifat orang Nasrani. Misalnya apa? Mengatakan Al-Masih anak Allah, mengatakan Maryam ibu anak Allah, atau apa? Yang realita sesuai zaman sekarang ikut-ikutan merayakan Natal. Ya kan? Ini contoh walad-dhalin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat, ikut-ikutan mengucapkan Natal, ikut-ikutan apa? Merayakan kelahiran Isa Al-Masih anak Allah. Iya dan bila. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian di antara sifat yang menyerupai orang Nasrani apa? Suka membuat bid'ah, nyanyi-nyanyi, mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyi-nyanyi, mendekatkan diri kepada Allah dengan membuat syair-syair, pujian-pujian, mendekatkan diri kepada Allah dengan joget-joget. Kan ada realita di tengah umat Islam, ngakunya Islam, tapi apa? Berkumpul, dia ngaku mendekatkan diri kepada Allah dengan nari-nari dan joget-joget, kan itu. Iya dan bila, membuat bid'ah. Inilah sifat orang yang sesat. Kemudian yang terakhir, sifat orang yang sesat walad-dhalin, menyerupai sifat orang Nasrani apa? Tidak mau belajar. Diajak ngaji nggak mau. Dia lebih suka apa? Jadi bodoh. Ini sifat seperti orang Nasrani, nggak mau ngaji dan dia lebih suka bodoh. Karena kalau dia takut kalau dia tahu tentang neraka, dia takut. Kalau dia tahu tentang azab-azab, dia takut. Lebih baik saya bodoh. Ada orang seperti itu, nggak mau ngaji dan dia lebih suka memilih tetap bodoh. Terus dia apa? Ketika beramal, yang diikuti apa? Sesuai nafsunya. Ketika memutuskan, mengikuti emosinya. Ketika memutuskan, mengikuti kata batinnya. Ini kata batinku, kata hatiku. Dan itu realita di masyarakat. Ada orang-orang Islam di tengah kita yang seperti ini, gak mau ngaji dan dia lebih suka tetap bodoh. Karena kalau dia tahu neraka, dia takut. Kalau dia tahu kewajiban sholat, dia takut nanti terbebani dengan kewajiban sholat.
nanti kalau ngaji kok ono ngene, ono wajib ngene, ada wajib zakat, ada wajib puasa, dan dia lebih memilih tetap bodoh. Dan menurutnya kalau dia tetap bodoh aman, padahal salah. Itu sifat seperti orang Nasrani, lebih memilih bodoh, nggak mau ngaji dan mengikuti apa? Perasaannya. Ketika beribadah sesuai perasaannya, beribadah mengikuti kata hatinya, kata batinnya. Itu kesesatan seperti orang-orang Nasrani. Ya dan billah. Kemudian yang terakhir tentang Al-Fatihah ini terakhir di Al-Fatihah, hukum tentang amin. Tentang amin, makna amin artinya apa? Amin itu Allahumma stajib. Amin itu artinya ya Allah, semoga Allah mengabulkan. Allahumma stajib. Keutamaan amin, jika mengucapkan amin bersama-sama dengan imam, makmum, dan bersama dengan malaikat, maka dosa-dosa akan diampuni. Itu berdasarkan hadis. Dan permohonan kita akan dikabulkan. Itu juga berdasarkan hadis. Dan di antara kelebihan umat Islam yang tidak dimiliki umat yang lain dan membuat hasad orang-orang Yahudi, kelebihan umat Islam apa? Amin dan salam. Salam dan amin ini di antara kelebihan umat Islam yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kemudian hukum amin, hukum membaca amin di dalam sholat hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau seandainya lupa membaca amin tidak berdosa. Kemudian amin itu dibaca secara jahar keras ketika sholat jahriyah dan dibaca lirih ketika sholat sirriyah. Kecuali bagi para perempuan membacanya secara sir, lirih. Bagi para perempuan membacanya secara sir. Kemudian amin itu dibaca bersama-sama setelah imam mengucapkan waladdallin. Kemudian bareng-bareng amin. Tapi ada yang berbeda, kita temui di realita masyarakat. Ada yang nunggu dulu imamnya. Imamnya bilang amin dulu baru dia bilang amin. Dan itu marjuh, kurang tepat. Yang lebih tepat itu bersama-sama dengan imam. Jadi ketika selesai imam bilang waladdallin, bersama-sama mengucapkan amin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Masih lama? Hah? 15. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini. Tentang masalah tadi orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Pertama ya, sebentar diperhatikan, mana yang lebih buruk? Orang yang belajar tetapi menolak kebenaran, atau orang yang bodoh tidak mau belajar? Coba jenengan perhatikan di sini, mana yang lebih buruk? Orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis tapi mengingkarinya, atau orang yang tidak mau belajar, bodoh? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih buruk? Hah? Keduanya buruk kan itu, keduanya jelek. Ini kan keduanya orang Yahudi dan Nasrani tadi, sifat Yahudi dan Nasrani. Tapi ada yang paling buruk. Yang paling buruk yang mana? Orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis tapi mengingkarinya, itu yang paling jelek. Itu yang paling jelek, makanya disebut al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah. Dimurkai Allah itu apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi pertanyaan, mana yang lebih buruk? Sama, mana yang lebih buruk? Tentang mana yang lebih buruk berarti dua-duanya buruk ini. Mana yang lebih buruk? Orang yang mengingkari syariat,
mengingkari sholat, atau orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa tadi? Orang ini sholat tapi apa? Nyanyi-nyanyi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan itu. Misal seperti itu. Yang satu tidak mau sholat, yang satu sholat tapi melakukan bid'ah, nyanyi-nyanyi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua-duanya buruk. Mana yang lebih buruk? Yang mengingkari sholat, yang mengingkari syariat, itu lebih buruk, paling jelek. Orang yang mengingkari syariat itu paling jelek. Kemudian lagi, contoh lagi, soal yang lain. Mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk berarti ya. Mana yang lebih buruk? Orang yang bermaksiat. Maksiat apa? Zina, judi, khamr. Mana yang lebih buruk? Orang yang bermaksiat atau yang belajar hadis, belajar Al-Quran tapi mengingkari Al-Quran dan hadis? Hah? Yang paling buruk itu yang belajar Al-Quran, belajar hadis tapi mengingkarinya. Itu lebih buruk dari orang yang berzina. Sekarang lagi, mana yang lebih buruk? Orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Orang ini sholat tapi nyanyi-nyanyi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bid'ah. Mana yang lebih buruk? Orang yang melakukan bid'ah atau yang bermaksiat, berzina? Mana yang lebih buruk? Yang melakukan bid'ah itu lebih buruk, lebih jelek dari orang yang bermaksiat. Yaitu terakhir tentang masalah antara orang, sifat orang Yahudi dan sifat orang Nasrani. Jadi kalau kita urutkan orang yang paling jelek itu orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis tapi mengingkarinya, itu yang paling jelek. Kemudian setelahnya adalah orang yang melakukan bid'ah. Kemudian setelahnya adalah orang yang bermaksiat. Itu kalau kita urutkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang fikih ya. Apakah ketika khutbah Jumat ini berarti khusus laki-laki, apakah ketika khutbah Jumat jamaah boleh mengucapkan amin dengan keras ketika khotibnya doa? Boleh enggak? Ya, itu boleh berdasarkan penjelasan ahli tafsir di surat Yunus ketika Nabi Musa berdoa memohon kehancuran untuk Fir'aun, maka Nabi Harun yang mengaminkannya. Nabi Musa berdoa mendoakan kehancuran Fir'aun, Nabi Harun yang mengaminkannya. Dari situ diambil hukum bolehnya jamaah mengaminkan doa khotib, kan itu. Atau di sini ada adab yang benar, ketika doa bersama-sama ada salah satu yang memimpin doa, yang lainnya mengaminkan. Ya. Sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.